Di tengah gumpuran Ducati bikes everywhere, kayak sekarang nih kita lagi di lantai 2-nya One Tree Motorshop dan tanpa sadar Ducati, ini adalah the one and only Ducati SF SP2 made in Italy, Ducati. Wow, Ducati memang merajalela belakangan ini. Tapi di tengah hantaman Ducati motor di Indonesia, kita ketemu nih di minggu ini satu motor yang sangat amat punya nilai kental, punya nilai historikal, dan juga ternyata it's an amazing bike. Pengen tahu? Ikutin gua ke workshop. Kita lihat. Even di workshop aja lihat Ducati. Nah, tapi ini dia. Ada satu motor spesial yang gua bahas buat kalian, yakni Suzuki Katana dari Suzuki. Ini motor sungguh sangat spesial. So stay tune di One Tree Motorshop. Yeah, whoever thought that I would make it up this far? Shit so sick, I'm just raising up the bars. April 22nd be the day that I record this. April 23rd be the day that you report this. Report this for the sake of your own career. You really don't want this, just go disappear. But I swear that I'd be lying if I told you I'm not trying. But I'm never ever stopping till my bitches lacing diamonds in that Birkin bag. Match my attire, top to bottom, screaming notice mad. Back to the flow just so you know I'm smoking on the past. My roads are straight, ain't got no brakes, I'm going super fast. I'm going super fast. Hey. Konnichiwa, genki desu ka? Wah, udah. Itu aja yang gue bisa belajar dari Google. Oke, apa kabar semua? Udah lama ya, memang kita kurang aktif bikin YouTube karena terbatasnya waktu, tenaga, dan kesempatan. Padahal sebenarnya memang banyak banget. Setiap hari tuh pengen bicarain sesuatu sama kalian, baik itu motor customer, motor sendiri, pun barang-barang yang kita ada, pengen banget bahas. Cuma ya, apa daya, sepertinya One Tree butuh tangan-tangan tambahan nih. Kita perlu memperbesar tim supaya saya bisa fokus buat menjalankan passion saya, di mana menikmati semua ini dan bisa bikin video lebih banyak buat kalian. Oke? Apa kabar semua? Semoga baik-baik aja, sehat, cuaca lagi begini, polusi lagi begitu, dan juga dunia lagi gimana-gimana, tapi ingat, semuanya harus di mindset pikiran. Kita yang harus tetap sehat, kita yang harus tetap kuat, kita yang harus tetap gigih untuk bisa mengatasi segala tantangan dan masalah. Oke? Nah, semua ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan keadaan. Oke? Nah, oke, langsung aja kita pengen bahas Suzuki Katana ini. Dimana ini sebenarnya bukan cerita baru. Motor ini udah keluar lama. Jadi Suzuki Katana yang facelift model ini keluar di tahun 2019. Ini udah 2023, berarti sudah 4 tahun lamanya. Tapi mungkin beberapa dari para bikers di Indonesia udah sering ya. Ada yang beli foto-foto, ada yang suka koleksi dan lain-lain. Cuma saya nggak tahu apakah udah ada yang pernah bahas motor ini atau belum. Kemarin ini teman kami membeli unit ini demi kasih nostalgia kepada ayahnya, di mana ayahnya dulu pakai Suzuki Katana tapi yang model tahun 80-an, dan demi kasih hadiah nostalgia, doi beli motor ini, lalu kita rapikan di One Tree Motorshop, dan langsung malahan karena cantik katanya belum dikasih bapaknya, dia pakai dulu. Nah, dari foto-foto yang ada beredar, ternyata banyak dari para bikers tanah air minta, pengen lihat lebih dong, pengen di-review dong. Oke, jadi ini jawabannya, kita review singkat tentang Suzuki ini. Memang terkesan, kalau kalian lihat dari sana, itu nggak usah ngomong banyak, kalian udah bisa langsung lihat, ini Suzuki Katana ini memang gimana pun langsung terlihat ini very Japanese. Terus juga emang desainnya cukup unik, tapi dia meneruskan desain daripada versi lamanya. Dan malahan menurut saya, Suzuki R&D ini sangat berhasil dalam mengembangkan
model lama menjadi model yang baru, desainnya dipertahankan tapi tetap gila ya, gimana ya? Penggabungan modernisasi dan juga klasik, tapi it just work really nice, it work really in the best way, balance banget, garis desainnya, bentuknya, depannya, belakangnya, tengahnya, menurut gue emang perfect. Bagi gue sebenarnya Suzuki itu memang salah satu motorcycle maker yang top. Cuma sayangnya, apalagi kita di Indonesia, kita pengen banget supaya Suzuki Indonesia di bawah Indomobil untuk terus, ayo dong, kita kelitikin deh. Harusnya mereka gas lagi nih, Suzuki motorcycle big bike di Indonesia. Kenapa? Line up-nya nggak ada yang nggak oke. Dari GSX-R 1000, GSX-S 1000, terus yang baru yang 800, V-Strom. V-Stromnya jangan yang V-Strom 2,5 doang, tapi yang V-Strom yang size besar ya. Itu semuanya menurut saya tuh motor-motor spesial. Jadi sudah sepatutnya Indomobil, Suzuki Indonesia, bring it on. Ya, karena kita bikers di Indonesia dengan senang hati dan banyak banget entusias Suzuki yang menantikan, termasuk Suzuki Katana ini. Bayangin, berapa banyak orang akan bernostalgia dengan Suzuki Katana di Indonesia? Saya yakin banyak banget. Jadi ya, kita tunggu tanggal mainnya ya, Suzuki Indonesia ya. Nah, jadi motor ini menurut saya gila ya, desainnya tuh contemporary yet modern. Kenapa? Kalau kita lihat cuma garis bodinya, ini yang ngikutin kontemporer yang lama, tapi memang dimodernisasi. Bodinya rigid, bentukannya, garisnya banyak garis tegak, garis siku, tapi nggak terlalu berlebihan. Ini yang penting, nggak terlalu berlebihan. Semua garisnya rapi, lampu ciri khasnya maju ke depan, bahkan ini di atas as roda loh. Di atas as roda, small windscreen, detail yang menawan, ya kan? Berlanjut ke kondom tangki yang, ya ini dia, Suzuki selalu kalau bikin barang itu solid, plastiknya itu kualitasnya solid, desain attachmentnya juga solid. Suzuki nggak pernah salah. Sampai di sini juga firm banget, joknya emang gaya klasiknya naik sedikit, dan ini empuk loh softnya, joknya. Tempat duduk boncengannya luas, bodi yang lebar di belakang, terus lampu klasik, top. Padahal, di balik baju yang kesannya klasik dan kontemporer ini tersimpan segala teknologi modern. Contoh, nih, twin spar, aluminium frame, Suzuki. Ini aluminium lightweight, dia bentukannya casting tapi menarik nih, alloy frame-nya. Ciri khasnya Suzuki kualitas nomor 1. Tuh lihat. Memang dia punya frame nggak pernah gagal, selalu bagus. Indah tapi juga rigidity-nya bagus. Ringan tapi looks-nya massive, sturdy, kekar. Gokil ya. Suzuki memang top. Nyambungin ini aja nih, frame, covernya, ini kan chassisnya, nyambungin fairingnya sampai ke yang sininya ke samping. Ini, aduh, ini ya kesannya kita mungkin lihatnya sederhana ya, tapi kalau coba ya orang-orang yang desain gitu ya, ini nggak gampang bisa bikin ini nyambung, terkesan simple, sederhana, tapi works well gitu loh. Mesin yang digunakan di motor ini adalah mesin, mereka sebutnya adalah mesin terbaiknya Suzuki, yakni diambil dari Suzuki GSX-R K5, alias mesin yang dipakai di Suzuki GSX-R 1000 tahun 2005-2006. Bingung? Kenapa motor 2019 pakai basic mesin dari 2005? Nah, ini dia. Memang sejatinya kalau penggila Suzuki pasti tahu GSX-R 1000 yang 2005-2006 itu juga banyak banget peminatnya. Kalian kalau ingat, kalian Google, itu motor superbike yang bentuknya juga kekal banget, bulat gedenya itu, ya kan? Itu motor juga keren banget. Dan mesin itu memang mesin yang sangat bandel, mesin yang sangat oke,
power bandnya oke, dan lain-lainnya oke, kuat, reliable, dan lain-lain. Basic mesinnya GSX-R 1000 2005, tapi memang sudah di touch up, juga di upgrade. Sekarang ya sebutnya pengembangan dari GSX-R 1000 tapi udah dikembangin banget. Speedonya dia udah pakai yang digital, nggak pakai yang analog 2005. Tapi ini adalah speedo yang sama yang kalian lihat di Suzuki GSX-R 1000RR. Oh, ini mah nggak layar. Ntar dulu. Nggak tentu semuanya yang layar LCD berwarna itu selalu indah juga kok. Kadang-kadang kalau bike contemporary seperti ini, dengan layar dot matrix, lalu kontras, black, tulisannya white, ini juga keren cuy. Serius. You need the information, bukan untuk nonton televisi. Jadi, menurut gua visualnya udah cukup banget informatif dan easy to use. It's very important, easy to use, ya. Ergonomi, kita nggak usah ngomong deh. Suzuki, mau dari naked, adventure, sport, itu juga nggak pernah salah. Motor ini, ergonominya luar biasa nyaman. Makanya nggak heran kalau Suzuki itu sangat terkenal di Eropa, dan juga di Australia, dan juga di Amerika. Kenapa sih? Tenaga oke, mesin bandel, ergonomi enak, motor yang well balanced. Kalau saya ngelihat Suzuki selalu adalah well balanced bike. Dia nggak, kalau boleh dibilang persendiriannya mungkin bukan yang top of the line di setiap sisi. Tapi the whole thing bikin motor ini jadi sangat spesial karena super balance. Ergonominya yang luar biasa. Saya tinggi 180 nih. Ya, kakinya enak, posisi posture ininya juga enak. Luar biasa sih. Top. Remnya sudah ABS, lalu dikawal dengan kaliper Brembo depan, lalu juga yang kayak tadi saya bilang, looks-nya contemporary, tapi under beneath ini semua modern. Jadi suspensi depannya dikawal dengan fork upside down, kaliper Brembo, disc brake besar. Kalau ini peleknya yang udah emang velg Suzuki terkenal ya, karena styling yang aduhai. Terus juga mesinnya itu suara Suzuki itu halus, bertenaga, power bandnya yang bagus. Yang saya suka sama mesin ini, dengan tadi saya udah test drive, ya kita pakai, kebetulan motor ini pasti lebih ke commute, touring, dan lain-lain. Power band dari bawah sampai atas itu enak, nyambung, ngisi selalu, enak gitu. Power bandnya enak, pas. Gear ratio-nya juga enak, posisi duduk enak. Swing arm-nya pakai swing arm dari GSX-R 1000. Ya kan? Jadi ya gitu. Mungkin model boleh kontemporer, tapi sebenarnya motor ini sangat modern. Sangat modern. Jadi motor ini pas datang, kita hold check, kita servis engine-nya, ganti oli, filter oli, cek throttle body, spark plug, coolant, brake system, kita flush, ganti minyak rem baru, brake fluid. Karena kita nggak tahu secara historical motor ini sudah sekian lama berapa. Karena brake fluid itu punya batas masa pakai. Kenapa? Karena di udara, humidity itu mengandung air. Dan air inilah yang mengkontaminate brake fluid. Jadi sebenarnya ganti brake fluid bukan karena hitam atau keruh. Paling gampang, based on timing aja. Kenapa? Udaranya sangat humid. Jadi saya selalu merekomendasi, kalau Anda sangat agresif, setahun sekali nge-flush rem minyaknya. Kalau Anda nggak terlalu agresif, masih bisa lah 2 tahun gitu. 2 tahun baru flush ganti. Oke? Nah, yang kita lakukan di OneTree, kalau spion saat dia beli udah dapat seperti ini. Jujur kalau saya ada rekomendasi ke doi, saya pengennya pakai spion yang di bar end supaya jauh lebih clean lagi looks-nya. Terus coolant udah kita ganti dengan engine ice supaya mesinnya lebih adem, dan mesin sudah diservis. Sekarang even suara, dentuman suaranya halus, ritmiknya, force inline-nya, balance, sinergi. Nah, nanti kita dengar lewat suaranya. Terus doi punya pesan untuk pakai knalpot yang JDM banget. Jadi
Dapat juga Moriwaki, kita dapat sebenarnya used Moriwaki silencer, used, ini kan GMCA ya. Jadi GMCA itu adalah standar emisi suara di Jepang. Jadi suaranya ini pasti kalem. Long silencer yang lama waktu itu adalah 3 jam. Jadi header kita pakai tetap standar, tapi kita bikin mid pipe dan posisi silencer. Setelah ngutak-ngutik di atas lift, kita dapat posisi terbaik di mana seperti ini. Jadi emang karakternya JDM dan juga cara fittingnya juga kita harus bikin sesuai dengan Japanese style. Jadi no kick, lebih agresif no kicknya daripada sumbu subframe, moncongnya agak ujung bahkan lewat daripada lampu, tapi tidak jauh dari as roda dan masih ada ending dari roda belakang. Starting silencer juga masih enak, bawahnya nggak terlalu bawah, nggak terlalu tinggi, dekat swing arm. Terus kita custom, nggak kita yang bikin sih, kita minta di tempat lain partner kita untuk bikin mid pipe. Saya nggak mau tekukannya macam-macam, pokoknya harus clean shape. Jadi langsung masuk, langsung ketemu. Wah, jadinya luar biasa pas. Coba lihat dari jauh. Posisi silencer ini benar-benar menurut saya pas. Pas nggak? Pas? Ambil dari bawahan dikit. Pas? Good looking? Iya. Karena kita ini kan penikmat ya. Selain kita pakai motor, kita suka liatin motor. Kalau urusan fitment, exhaust, nggak pada tempatnya, Anda pasti tidak akan bisa menikmati ngelihatnya seoptimal itu. Tapi kalau semuanya at its place, the best way to look at your bike, waduh, sambil ngopi aja bisa sambil senyum-senyum. Saya guarantee pasti Anda senyum-senyum. Yang lagi kita lakuin lagi adalah custom made tail tidy. Jadi sengaja dibuntungin, ciri khas motor kelihatan oke adalah ya ini, dibuntungin. Cuma ya kita bikinin tail tidy, lalu dikasih sen dari Litex seperti ini depan belakang. Dan kebetulan waktu datang bannya udah usang. Jadi kita ganti, replace pakai Pirelli Super Corsa, depannya 120/70, belakangnya 190. Kenapa 190? Karena dia dapat peleknya sudah 6 inch. Jadi karena 6 inch, minimum kita 190, bisa kita bikin 200, tapi gimana caranya melihat tonal balance-nya di motor ini? Wider the better? Nggak juga guys. Ini pakai 190 malah terlihat pas. Jadi deh motor ini. Gitu. Aduh. Sekarang gue tetap pengen, bukannya gue mau ngegoreng Suzuki, tapi gue pengen point out apa yang sudut pandang gue tentang Suzuki ke kalian, tentang yang bisa kalian lihat dari Suzuki Katana ini. Coba lihat sini. Ini bagian setangnya aja. Dia, orang Suzuki itu kalau bikin motor sangat fungsional aja. Tapi keep the simplicity. Ya, saklar yang sini semua simple. Dia ada hazard di sini, starter button, gas, selesai. Kamu lihat setangnya juga dibikin benar-benar posisi yang enak. Oh, ini dong, lihat detail ini. Segitiganya itu bukan segitiga yang biasa aja. Lihat nih segitiga atasnya. Dia casting dengan indah. Nyatu semua sampai begini, naik tuh. Terus naik ke atas. Klip dari atas tulisan Katana. Gila nggak? Biasa aja bro. Waduh. Kalau dari sisi artistiknya ya, gua acung jempol. Gue suka sama orang-orang yang kayak begini gitu. Bikin motor tuh pakai hati, jangan pakai kalkulator. Kalau cuma kalkulator doang lu mau pengiritan, jadinya apa itu motor? Itu pakai hati dulu. Nanti kalau masalah efisiensi belakangan. Bahkan ini baut triple clamp-nya dia aja, itu Suzuki selalu unik. Look at that bentuknya. Ya. Suzuki selalu simple, tapi semua detailnya sangat menawan. Lalu, apalagi
yang tadi saya udah ngomong. Body dari Suzuki, ini body plastik semua. Tapi Suzuki itu kalau bikin body, itu selalu satu, kualitas plastik ABS-nya itu sangat baik. Ya kan? Udah gitu, body dia selalu firm. Tankinya kondom plastik, tapi benar-benar kokoh. Terus dia udah mikirin, nanti maintenance pasti dibuka pasang. Tapi dibuka pasang pun, lu bisa pasang balik tanpa bikin jadi dia geser, lendor, gombyeng. Berapa kali lu lihat motor lain yang kalau buka pasang bodi lama-lama semuanya udah out of the way it should be. Ayo. Kalau ini enggak, Suzuki lu bongkar pasang ya plek, keras begitu lagi. Inner partnya, ya kan? Lu lihat lagi, coba nih, di fairing ini. Berapa banyak lu lihat ada baut? Ya, sadar gak? Ini kondom, ini cover, ini cover, ini cover, ini cover. Berapa banyak kalian menemukan di samping sini banyak kotoran? Kalau kita misalnya yang suka desain pasti ngeliatnya kotoran baut. Gue cuma lihat satu, itu pun di bawah. Itu pun dia udah bikin supaya dia jadi flat head Allen key bolts. Ini loh detail yang ditawarkan oleh Suzuki. Nggak ada baut-baut lain, coba lihat nih. Mana baut-baut? Nggak ada bro. Clean, nggak ada baut, tapi dia bisa firm. Terus dibongkar pasang selalu konsisten dan persisten. Suzuki mikirin itu pasti sampai botak juga, tapi dia deliver it karena itu value yang dijual ke kalian. Terus nih lihat rumah speedonya, ini kan memang bisa goyang nih buat mengatasi vibrasi ya. Ini wajar, kenapa? Vibrasi, kalau nggak cepat rusak. Tapi bodi sampingnya, firm bro. Baut cuma 2 di sini, baut disembunyiin di dalam. Udah. Gila. Gila. Aduh. Nah, sekarang mengenai gimana rasanya tadi gue bawa motor ini. Seperti biasa, Suzuki power dibilang powerful banget gitu ya. Enggak, ada yang lebih powerful. Tapi gue suka sama mesin ini karena mesinnya apa ya, membawa ketenangan. Mesinnya tuh tidak meledak-meledak, mesinnya comfort. When you need the power, it's there. When you need the torque, it's there. Lu butuh santai, alon-alon, cruising, dia bisa kasih lu comfort, steady, santai, mesinnya kalem, suaranya really good. Suara mesinnya nggak kasar. Brake system walaupun standar udah feel brake-nya tuh modulationnya enak, remnya pakem dan modulationnya enak. Suspension depan upside down, belakangnya suspensi standar juga enak. Lentingannya lembut. Habis itu bahkan tadi dicoba kita pakai berdua, capable. Wah, settingannya sendiri berdua tetap enak. Gile itu, gile. Jujur kalau lu punya pilih motor Jepang 1000 cc, sekarang pilihannya lu apa? Yamaha MT-09 lagi nggak masuk Indonesia. Even ada, nah di bawah kita ada MT-09 SP 2023. Coba, abis ini kita akan tes, kita akan review komparasinya. Tapi yang lain coba, Z1000 bukannya meng-underestimate, cuma I'm going to choose this bike. Compare that one. Kenapa? Suspensi, balance daripada motor, dan juga mesinnya. Gue suka ini. Apalagi ya, looks. Lu pakai ini mah kemana-mana juga pasti langsung jadi primadona ya. Walaupun modelnya kontemporer gitu. Ya, jadi menurut saya kesimpulannya ini adalah motor yang spesial. Saya nggak ngomong kosong. Menurut saya kalau Anda coba motor ini, dirasakan, dilihat, yes, this is a special bike. So, sekarang lah tunggu yang kalian tunggu-tunggu.
Knalpotnya pakai JMCA Moriwaki long silencer. Kira-kira suaranya seperti apa sih? Suaranya merdu. Tapi saya buktikan ke kalian. Pertama, saya akan nyalain. Kalian akan mendengar suara dari engine yang sangat, apa ya, kalau kita bilang jadi kayak zen banget gitu mesinnya. Tenang aja gitu, kayaknya kalem gitu. Tapi hati-hati. Wah gitu. Kalem aja, tapi hati-hati. Nah sekarang gue mau nyalain, karena gue mau kasih lihat dengar kalian. Pakai ini, lebih better daripada pakai microphone. Suara mesin yang tenang yang gue sebut. Gila ya guys ya, suara knalpot begini itu suaranya pulen, absorb, suara tonalnya lo bisa dengar tanpa ada harus loud. Gua rasa emang udah saatnya kayak gitu nggak sih guys? Kalau kalian pilih exhaust, kita punya misalnya ya bersyukur kan, beberapa dari kalian udah punya big bike. Apakah harus pakai knalpot sekenceng mungkin? Selera orang beda-beda, tidak ada yang masalah, saya tidak akan menghakimi. Tapi, I always talk to saya selalu katakan kepada customer-customer saya, lebih enak kalau kita dapetin suara motor, berkarakter. Suaranya enak didengar, enak dilihat, ketika kita lewat, ataupun orang lihat kita lewat, orang akan melihat karena penasaran dan terpukau. Bukan karena it's loud and it's annoying. Iya nggak sih? Males nggak sih? Saya kadang-kadang masih kok suka lagi naik motor ataupun naik mobil. Ada naik motor, kadang-kadang beberapa. Selain daripada pemilihan knalpot, yang pengen saya bilang di sini adalah cara berkendara. Penting banget nggak sih kadang-kadang beberapa pemotor, entah gimana, berasa lagi aurora baranya balapnya keluar, cruising nih, pakai gigi rendah, RPM setinggi-tingginya, suara high RPM, kenceng, gitu. I don't know excitement yang kalian cari, tapi always coba pikirin apakah lingkungan sekitar kamu akan merasa annoyed atau terganggu. Kalau memang untuk kepuasanmu sendiri, silakan nikmati. Itu your choice, your happiness, tapi always mind for others. Oke? Always mind for others. Kalian nggak tinggal sendiri di muka bumi ini. Jadi kadang-kadang kalian pengen punya suara yang loud, that's okay. Tapi kadang-kadang lihat lingkungannya. Nah kalau terus, ya saya lihat tuh di Sudirman, wah, high RPM, low gear, jalan di tengah gitu, berisik banget gitu ya. I don't know. You're not even accelerate gitu. Jadi kayak, what are you doing guys? What is your aim? Jadi kadang-kadang saya berpikir, tapi ya udahlah, saya nggak mau judging, cuma ya cobalah kita nomor satu itu pilihan kalian sendiri, tapi coba untuk tidak mengganggu orang lain. Ya mind for others lah. Jadi kalau memang lagi perlu itu, cobalah gimana kayak pakai gigi rendah, gigi tinggi, RPM rendahin, lewat dengan santun. Tetap enak kok bro, ya daripada jadi bikin masalah, ya nggak sih? Oke, gitu aja pembahasan tentang Suzuki Katana ini. Besok akan kita kirim kembali ke rumah owner, karena rumah owner dia akan kembali ke Jakarta dan udah pastinya orang kayak dia
pulang pengen motor ini lihat di garasi, tuh kayak pulang gitu, ciluk bak, my baby gitu. Jadi ya, karena ini orang yang gue kenal juga deep passion on motorbikes. Jadi ya, lucky him, I'm happy for him. Oke? Thank you guys for watching. Stay tune terus di YouTube channel One Trip Motor Shop buat nanti kalau ada video share yang baru. So, saya tunggu ya komen-komennya, komen-komen yang menarik, komen-komen yang membangun. Kalau komen juga bebas, kalau ada komen yang menjatuhkan atau mengkritik, saya terima, saya baca. Semoga itu semua bisa menjadikan kita, saya dan Anda lebih baik. Oke? There's always room for improvement. Oke? Thank you for watching, sehat selalu, sukses selalu, limpah rezeki, diberkati Tuhan, dan semoga bumi ini beserta manusianya senantiasa damai. Stop the war. I don't like it. Bye-bye.